Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap dan menetapkan tersangka terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Dan saat ini KPK tengah mendalami kasus ini. Bersama Mensos, KPK juga menetapkan 6 orang lainnya. Dan untuk selengkapnya kita sudah bergabung bersama reporter Pradev Kumar dan juru kamera Naldi Caniago. Halo, selamat siang Pradev. Ya, siang Adi. Apakah ada penambahan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 ini, Pradev? Ya, Adi dan pemirsa Nusantara Siang, seperti yang diketahui bersama bahwa kemarin pada tanggal 5 Desember 2020, tim KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan kepada beberapa pejabat dari Kementerian Sosial, dan diketahui pejabat itu operasi tangkap tangan itu diadakan sekitar pukul 2.00 di beberapa tempat di wilayah Jakarta. Adapun dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 5 yang lalu, didapati ada 6 orang yang ikut diamankan oleh KPK dalam kasus diduga penerimaan suap dari dana bansos yang dilakukan, yakni tersangka dengan inisial MJS ini Matius Joko Sasanto selaku PPK di Kemensos, dan juga WG selaku Direktur PT TPAU 3 Pilar Argo Utama, yakni pelaku AIM, yakni pegawai swasta, yang ini HS, dan juga Heri Sibaduke yakni dari swasta, dan juga SN yakni sekretaris di Kemensos, dan juga SJ Sanjaya yang juga dari swasta. Dan dari ke-6 yang diamankan, polisi akhirnya menetapkan ada 5 orang tersangka, yakni salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka sebagai penerima dari suap tersebut, dan juga MJS, AW, dan juga ada sebagai pemberi yakni di AIM dan juga HS. Dan sampai saat ini tim KPK masih terus menyelidiki dari pengembangan kasus yang diduga penerimaan suap dari kasus suap bansos fee dengan paket-paket bansos yang nilainya satu paket 10.000 untuk didapatkan fee-nya. Dan Juliari ditangkap menyerahkan diri, pada hari Minggunya sekitar pukul 2 pagi. Dan sampai saat ini kami masih menunggu keterangan terkait dari pihak KPK mengenai adanya update pengembangan dari kasus dugaan penerimaan suap yang dilakukan oleh Menteri Sosial tadi. Baik, Pradev, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi Mensos akhirnya menyerahkan diri ke KPK? Ya, di pemirsa Nusantara yang seperti kita ketahui bahwa menurut keterangan dari tim KPK bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 tim KPK menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AIM dan juga HS kepada MJS, AW, dan JB, yakni Juliari Batubara. Sedangkan kasus untuk JP pemberi uangnya melalui MJS dan SN selaku orang yang dipercaya yang ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai penerima duit tersebut. Dan penyerahan uang itu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 di sekitar pukul 2 pagi di wilayah Jakarta. Dan uang sebelumnya yang telah disiapkan oleh AIM dan HS ada di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung yang disimpan dalam 7 koper dan 3 tas ransel dan amplop kecil yang jumlahnya sekitar ditaksir sampai 14,5 miliar adik. Dan juga selanjutnya tim KPK langsung mengamankan MJS dan juga NS dan pihak-pihak lain yang berada di tempat Jakarta untuk langsung diperiksa dan diamankan oleh pihak KPK. Dari hasil tangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK didapati yakni masing-masing sejumlah uang sekitar 11,9 miliar sekitar, dan juga sekitar US dollar 171,085 setara dengan 2,420 M. Dan juga sekitar SGD 23.000 atau setara dengan 234 juta. Dan ini kasus ini pun diawali ketika pengadaan bansos untuk penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah Hadi. Dengan kontrak total ada 272 kontrak dilaksanakan dengan 2 periode. Dan diketahui Menteri Sosial Juliari Batubara selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai PPK, yakni pejabat pembuat komitmen.
dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara menunjuk langsung para rekan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan kepada rekanan Kementerian Sosial melalui MJSAD. Baik, Pak Kadet, terima kasih Itu sih dari tiap paket disepakati oleh MJS dan AW. Terima kasih atas laporan Anda, Pak Kadet. Bagaimana, Di? Terima kasih atas laporan Anda. Selamat beraktivitas kembali dan tentunya tetap menjaga protokol.